Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine today. Okay, Alhamdulillah. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning Aga. Good morning Rayani. Good morning Rehan. How are you? I'm fine. Okay, Alhamdulillah. Semuanya sehat? Ya. Semuanya sudah sarapan pagi ini? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa berkumpul lagi di kelas kita yang tercinta ya. Untuk apa kalian ke sekolah? Ya. Semoga tujuan kalian datang ke sekolah pagi ini bisa tersampaikan, bisa belajar, bisa pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh leader. Mana leader ya? Ya, silakan dulu dibantu untuk memimpin doa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih dulu sudah memimpin doa. Baik, untuk hari ini semuanya sudah membawa buku tema 4. Sudah siap belajar? Coba Ibu mau dengar tepuk semangat dari kalian semua. Tepuk semangat. Tapi kok kayaknya belum semangat banget ya, masih malu-malu ya. Ya, coba sekarang sekali lagi ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 4. Apa judul bukunya? Sudah ada yang baca bukunya? Sudah ada yang baca bukunya sebelum belajar? Sudah? Belum? Sudah ada yang belum. Baik. Ya, sehat itu penting ya. Di buku kamu itu ada gambar apa sih anak-anak? Gambar apa? Ya, ada anak sedang melakukan ya aktivitas olahraga. Olahraga ini menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Baik, langsung saja ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 4 yaitu sehat itu penting. Yang mana di tema 4 ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia, lalu gangguan sistem peredaran darah, dan juga cara menjaga sistem peredaran darah kita itu seperti apa. Ya. Baik, nah untuk hari ini kalian semua di pembelajaran 1 akan belajar tentang 2 poin, yaitu yang pertama kalian akan belajar tentang membedakan sistem peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Lalu kamu juga diharapkan akan bisa menjelaskan dan menuliskan nama dan fungsi dari organ peredaran darah. Lalu juga kamu diharapkan bisa mengenal atau menjelaskan pengertian dan ciri-ciri kandung dan bisa
sederhana ya. Siap untuk belajar? Ibu ready? Baik, sebelum belajar Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagu Rakyat Pulau Kelapa? Oke. Yang tahu kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Boleh nyanyikan suaranya yang lantang tapi tidak teriak-teriak. Sikapnya yang baik ya. Yang terpuja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur. Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Tidur di pantai, berbisik-bisik raja memuja Tuhan, berpindah permai tanah airku Indonesia. Lagu Rakyat Pulau Kelapa ini termasuk dalam nada apa ya anak-anak? Kenapa minor? Karena ya saya sedih ya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran. Ada yang mau bermain peran? Ya. Di sini ada narator. Ibu jadi narator, siapa jadi narator? Miguel. Bisma, siapa jadi Bisma? Ruby. Kemudian Nani. Ena. Indra. Indra. Daman. Narunya. Ah, boleh. Lalu. Ada lagi ya? Ada ya? Oke, yuk. Dimulai, Miguel. Murid-murid di kelas 5 mendapatkan giliran dari gubernur agama Ciden. Risma dan teman ketiga sahabatnya mendapatkan tugas sebagai petugas upacara. Setelah selesai upacara, mereka bergegas masuk ke kelas. Kamu kenapa lah dari tadi belakangan sampai di kelas kamu menemani telapak tangan itu? Merasa kesakitan dan dari merasa lemas. Sepertinya peredaran darahmu gak jalan. Kita belum pernah belajar tentang peredaran darah. Lalu ada semua tentang orang-orang pengetahuan. Marilah kita hidup agar kita yang tinggi dan kaya. Ada yang disebutkan karena mengalami berkat. Lalu aku harus bagaimana dengan tangan yang makan ini? Mungkin di gerakan bantuan. Ada yang disebutkan mereka dicoba dibuka berkau. Wah, kira-kira makanan mereka semua kita awali dengan musyawarah, selesaikan dengan berbagai dari tadi pakai kelihatan sangat
berpantun boleh saja, jangan sebut doang kondisinya, ya. Oke, ada berapa pantun dalam teks percakapan itu? Dua pantun, ya. Baik, nah, apa sih itu pantun? Ada yang tahu? Nah, ya. Ya, pantun adalah seni merangkai kata dan biasanya pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya, ya. Dan pantun memiliki ciri khas sehingga beda dengan bentuk puisi lainnya. Ada yang tahu berapa jumlah baris dalam pantun? Ya. Pantun ada 4 baris ya. Dalam 4 baris itu, coba baris pertama dan kedua ini disebut sakiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Jadi kalau kamu mau mengetahui isi pantun, baris berapa yang kamu lihat? 3 dan 4. Sekarang coba yang sebelah sini, kamu sini baca pantun yang hitam, yang ini yang hijau, ya. Biasanya kalau ada pantun ada kata-kata apa? Ayo mulai. Kelompok 1, 2. Main taman dengan aku, bersama teman main tukar-tukir, main lawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Oke, lanjut. Yang kelompok sebelah sini. Gantian ya. Kencang nggak pulang? 1, 2, 3. Satu kelompok. Yuk, 1, 2, 3. Apa isi pantun yang hijau? Ayo. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Jadi pesannya apa tuh? Harus bersyukur ketika apa? Iya, ketika diberi kesehatan. Kalian semua yang ada di kelas itu harus bersyukur. Kenapa? Karena kita semua dalam kondisi sehat. Orang kalau sehat, bagaimana kondisi darahnya mengalir dengan lancar tanpa hambatan, tidak ada yang tersumbat. Karena saat ini di banyak tempat rumah sakit, banyak orang yang sedang berjuang untuk melancarkan peredaran darahnya. Ada yang kena sakit jantung, ada yang stroke, ada yang macam-macam, ya. Jadi kita semua harus bersyukur. Caranya seperti apa bersyukur? Ayo, ucap syukur dan gimana? Jaga kesehatannya. Oke, next ya. Nah, ngomong-ngomong tentang darah ya, kita akan bahas tentang peredaran darah. Ada yang sudah tahu pengertian sistem peredaran darah? Oh, bagaimana prosesnya sudah tahu? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya sistem peredaran darah itu apa? Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh kita, ya. Selama jantung berdetak, ya, memompa darah, selama itu juga kita bisa menghirup udara yang ada di tubuh ini. Dan sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah dan darah. Nah, anak-anak, jantung ini adalah organ utama dalam sistem peredaran darah kita, ya. Pembuluh darah ini adalah salurannya. Jantungnya, fungsi jantung untuk apa? Jantung untuk memompa darah. Nah, pembuluh darah untuk apa? Ya, menyalurkan darah, ya. Jadi pembuluh darah itu adalah saluran untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan jantung ini bisa ketahui berapa jumlah kerjanya detak jantung kita ketika kita beraktivitas. Nanti kita coba praktekkan ya. Oke, nah di dalam jantung itu ada 4 ruang ya anak-anak. Yang pertama ada serambi kanan. Apa fungsi serambi kanan? Untuk yang kaya dengan CO2. CO2 itu apa sih?
Ada tahu CO2 itu apa? Karbon dioksida. Kalau ibu bilang darahnya kotor, banyak karbon dioksidanya, ya. Dan kemudian ada bagian yang selanjutnya ada serambi kiri. Fungsinya untuk apa? Menerima darah yang banyak oksigennya atau O2-nya. Kalau oksigen itu berarti darahnya kotor apa bersih? Bersih, ya. Dan kemudian ada bilik kanan. Nah, bilik kanan itu fungsinya untuk membawa darah ke paru-paru. Dia masih darah kotor. Jadi kalau sebelah kanan itu darahnya kotor, kalau kiri darahnya bersih. Begitu juga bilik kiri. Kalau bersih, bilik kiri membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kamu ingat-ingatnya gitu. Kalau serambi kanan itu darah kotor. Kalau kotor banyak karbon dioksida. Ya. Kalau serambi kiri, bilik kiri darahnya bersih, banyak oksigen. Kalau oksigen itu berarti diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau yang kotor menuju ke mana tuh darahnya? Biar bersih. Ke mana? Ke paru-paru. Nah, dalam sistem peredaran darah manusia itu ada peredaran darah besar dan darah kecil, ya. Nah, peredaran darah besar itu darah memompa jantung memompa darah dari jantung, kalau besar ya, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, kalau peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke siklusnya seperti itu, ya. Nah, ini peredaran darah besar. Peredaran darah besar diawali dari bilik kanan, ya. Bilik ini salah nih, harusnya dari bilik kiri karena yang memompa darah ke seluruh tubuh itu bilik kiri. Nah, bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke serambi kanan. Lalu kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan masuk ke paru-paru, masuk ke serambi kiri yang banyak oksigen. Lebih detailnya di sini. Nah, nih peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh. Dia mengandung banyak oksigen. Kenapa? Karena dia akan digunakan organ seluruh tubuh untuk bekerja. Jadi banyak oksigen yang dibutuhkan. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh, ya. Dari seluruh tubuh masuknya ke serambi kanan. Setelah dipakai untuk kerja itu darah jadi kotor. Dipompa ke serambi kanan, masuk, kemudian ke bilik kanan, baru dikasih ke paru-paru, ya. Kemudian peredaran darah kecil dari paru-paru, dari jantung ke paru-paru banyak karbon dioksida. Dari serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru di apa? Yang banyak oksigennya dibentukkan dengan apa? Yang banyak karbon dioksida bertukar dengan apa? Dengan oksigen di mana pertukarannya? Di mana? Di alveolus yang ada di paru-paru. Kemudian keluar menuju serambi kiri ke bilik kiri, begitu seterusnya. Ya, pertukarannya. Oke, sekarang fungsi darah. Nah, di dalam darah kita itu ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keting darah. Jadi kalau misalnya kamu lihat cairan berwarna merah yang ada di tubuh kamu itu, kalian nggak bisa lihat pakai kasat mata, harus menggunakan alat, ya, supaya bisa melihat bagaimana kondisi sel darah merahnya, kemudian plasma darahnya, dan keting darah dan sel darah. Apa sih sel darah merah, Miguel? Sel darah merah fungsinya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kalau plasma darah apa, Nugi? Ya, untuk mengedarkan zat makanannya. Terus kalau sel darah putih apa, Nur Azizah? Fungsinya untuk apa sel darah putih? Ya, mengasih kuman yang masuk ke dalam tubuh, ya. Terus kalau keting darah apa fungsinya juga? Fungsi untuk
terluka. Jadi ketika kamu jatuh terluka, sel darah putih dan keping darah ini yang berfungsi untuk menutupi kamu. Meskipun kalau nggak diobatin bisa sembuh juga, ya tetap harus diobatin supaya mempercepat proses penyembuhan. Itu adalah fungsinya. Oke, sebelum menonton video pembelajaran, coba sekarang ibu ingin kalian buka bukunya halaman 4. Kamu coba mau hitung denyut nadi Jenny. Buka halaman 4 ya Jen. Langkah-langkah menghitung denyut nadi. Tempel dan tekan, jangan terlalu keras, 3 jari telunjuk, tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan. Ya. Hitung selama 15 detik. Lalu hasilnya dikali 4. Kita mulai ya, senang. Yuk, mulai dari sekarang ya. Coba dihitung berapa. Berapa? Berapa? Ya, tulis di buku kamu buat mengingat. Coba tulis angkanya aja, ingat-ingat. 20 ini berarti dikali 3 dikalikan 3 kan? Udah dikalikan 3? Udah belum? Gak bisa. Ulangi ya. Berarti dikalikan 4 berarti berapa? Boleh ya? Sudah? Udah bisa belum? Belum? Udah menemukan, coba. Rizky berapa? 20. 10 berarti dikalikan 4. 40. Kamu udah? Ya. Coba siapa yang belum menghitung dari tadinya? Coba bilang. Coba hitung. Sudah? Sekarang ibu akan mengajak kamu untuk bergerak. Sudah tulis? Harga tadi berapa dari 15 detik? 20. 22 berarti kali. Kamu udah berapa? 40. Kamu masih banyak banget. Oh, belum tahu. Coba diulangi ya. Caranya kalian letakkan di sini. Kamu berapa? Ulangi dulu. 12 kali 4, 60. Oh iya. Kali 4, 68 dong. Coba 15 detik. Ya. Yang benar tuh ini. Karena sekitar 60 sampai 80 menit kalau waktu relax. Oke. Sudah belum? Udah ketemu? Belum. Yang ada. Oke. Nanti kalian coba ya. Sudah belum? Oke. Sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Sekarang semuanya
supaya kalian yang Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and shake it all around. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. Put your left hand in, put your right hand out, put your left hand in and shake it all around. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. Put your left shoulder in, put your left shoulder out, put your left shoulder in and shake it all around. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. Put your left shoulder in, put your left shoulder out, put your left shoulder in and shake it all around. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. kawan dong. Put your head out, put your head in and shake it all around. Do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Hold yourself in, hold yourself out, hold yourself in and shake it all around. You do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Put your whole self in, whole self out, whole self in, shake it all around. You do the hokey pokey and turn yourself around. That's what it's all about. Ya, sekarang setelah melakukan itu, coba kalian hitung lagi denyutnya, denyut tadi. Coba 15 detik. Ya? Oke, berapa yang sudah? Lebih cepat atau lebih lambat? Kenapa tuh? Nah, berarti jantung kita ketika kita dalam keadaan relax, ya. Coba dicatat berapa nih? Berapa nih? 20 kali 80 berarti kan? Berarti kalau yang tadi berapa kali? 12. Tadi 12. Kemudian setelah digunakan untuk aktivitas jadi 20. Nah, itu berarti jantung kamu berfungsi dengan baik. Karena apa? Setelah melakukan aktivitas, bergerak, ya, jantung kita itu memompa darahnya lebih cepat. Nah, itu bukti bahwa jantung memompa darah itu ketika kondisi rileks dia akan rileks. Tapi kalau kamu lagi aktivitas gerak dia akan memompa darah juga semakin cepat. Dan itu dibuktikan dengan denyut jantung, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama untuk jelasnya, ya, mengenai sistem peredaran darah. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan
Kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Iko. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada atau sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan dan beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul kan? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Piko. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Piko? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Gimana? Sudah lebih paham dengan video yang kita berikan? Untuk itu, setelah ini kalian ada project atau diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, kita bersama-sama yuk menyanyikan lagu Sistem Peredaran Darah supaya lebih jelas. Lagunya taruh ulang lagi ya. Ayo, boleh tepuk tangan. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah, dengan cara berkontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari 4 ruang dipisahkan
aku, serang di kanan, serang di kiri, milik kanan, milik kiri. Pembuluh darah dibagi dua, pembuluh nadi dan juga vena. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh vena itu pembuluh nadi. Boleh tepuk tangan dong. Sisa pada darah, kalau yang penting dimulai dari diri kanan, harus berani ini. Dalam yang besar dimulai dari diri kami ke aorta, tubuh vena stamina. Kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa. Vena dan darah kita. Kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa. Vena dan darah kita. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik, ya. Oke, itu tadi tentang sistem peredaran darah ya. Anak-anak sekarang di masing-masing kelompoknya Ibu akan membagikan LKPD. Kalian boleh diskusi satu kelompok 8 ya, ini 4. Oke, boleh deh Abigail sama Raffi di sini ya. Bisa kelompok itu jadi supaya 6 jadi kan sebentar karena Oke, sekarang Ibu ada masing-masing LKPD ada 4 kegiatan. Ya, silakan Raffi sama Abigail sudah ke sana untuk ngomong ya. Di sini ada 3 kegiatan, tapi kalian nanti kerjakan masing-masing. Jadi satu kegiatan bisa dipilih 2 orang atau 1 orang. Sudah membawa gunting? Sudah. Boleh? Ya, silakan nanti kalian bukukan ya. Waktunya 15 menit atau 10 menit. Ya, waktunya 10 menit. Kemudian nanti masing-masing dari kalian mempresentasikan 2 kelompoknya ya. Ya, nanti kita bisa. Silakan kamu bagi ya. Siapa yang ngerjain kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Waktunya 10 menit. Berarti jarum kembali di awal ya. Ya, silakan dibagi. Yuk, silakan kerjakan. Jangan lupa kerjasama, saling menghargai, ya. Boleh berbeda pendapat, tapi juga tetap harus menghargai pendapat temannya, ya. Dan jaga kekompakan, tidak ada yang bertempat. Selamat mengerjakan ya.
Dan satu lagi meminta masing-masing kelompok ada yang membuat pantun. Silakan satu pantun tentang peredaran darah atau kesehatan. Satu pantun. Ini makan, ini makan. Ya, digunting. Ini apa? Ini apa? Boleh dibaca pinternya ya. Suruh mendoakan atau suruh menuliskan. Terus nama kelompok 2 menit ya. Boleh menghadap ke belakang. Nama untuk yang lembar depan ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Pantunnya ditulis di bagian belakang sini boleh, ya. Nama kelompok, nama kelompoknya siapa, kelompok berapa. Ya. Kalau yang ini dijodohkan dan garis. Yang kelihatan juga ditarik garis. Percaya diri mengerjakannya. Dipotong. Ya, berapa ini? Ya, ya pantunnya ada yang membuat pantun, ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang mengerjakan kegiatan 2. Kegiatan 1 itu kamu menunjukkan nama organnya ya. Kegiatan 2 kamu menjodohkan tentang fungsinya. Kegiatan 3 dan 4 itu peredaran darah besar dan gunting ditempel. Nanti siap untuk presentasi. Digunting.
Ulangi lagi ya. Untuk katup ya, jenis katup kalau Trichospidales, Trichospidales itu memisahkan serami kanan dan kiri. Kalau Bicuspidales itu serami kiri dengan kiri. Nah, ya, itu banyak kalau yang kiri banyak darah bersih. Sudah? Diulangi lagi ya. Bawa darah yang banyak apa? Siapa yang sudah selesai?
Yang kiri. Yang kiri itu kursi berapa? Udah selesai? Nomor satu. Nomor satu udah. Nomor dua. Udah ya. Ibu akan melihat perwakilan ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Udah, siapa presentasi? Rina itu yang kembali. Rina itu yang kembali kalau hasil ini. Nanti itu yang ya, kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ya, ada yang 2. Udah. Oke, tadi kelompok 2 ya, maju ya. Ya, maju.
Yuk. Udah. Semuanya maju. Satu, kamu. Kalau gue ya, yang semuanya memperhatikan. Ayo semuanya sit nice. Oke, terima kasih Gina. Lanjut. Yang kegiatan dua dulu, kegiatan dua. Next. Satu. Guru yang mengalirkan darah ke jantung. Terus. Arteri. Oke, terus. Guru yang mengalirkan darah ke jantung. Itu apa? Kakak sebut. Vena. Ayo. Vena. Terus. Batasi serangan di kanan dengan kaki kanan. Trikus pedalis. Terus. Batasi serangan di kanan pilih kanan. Kiri. Lagi trikus pedalis. Batasi pilih dengan itu Vena. Kembali ya. Katup saya dulu. Oke, good. Lanjut Organ kegiatan. pembuluh darah yang mengalirkan darah ke bagian jantung. Good job. Next. Kegiatan 3. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Bagaimana proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia? Membawa darah yang kaya, yaitu karbodioksida. Yang kedua, membawa darah yang kaya, yaitu oksigen. Jantung pilih kiri kanan, jantung serambi kiri, melalui pembuluh darah yaitu pengaliran dari pulmonasilis pada paru-paru, dan melalui pembuluh darah yaitu melalui vena pulmonasilis. Keterangan di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbodioksida pada alveolus. Organ peredaran darah besar, jantung seluruh jantung. Membawa darah yang kaya oksigen, jantung di kiri. Membawa darah yang kaya karbodioksida, jantung serambi kanan.
melalui aorta ke arteriole seluruh tubuh melalui ventriole ke vena. Pencernaan adalah di dalam tubuh. Jadi pertukaran oksigen yang digital hemoglobin dengan karbon dioksida hasil respirasi sel. Ayo, Naswa. Baik, apa yang dihasilkan? Naswa membuat lagu. Boleh dinyanyikan Naswa. Naswa Najma. Lagu peredaran darah dengan lagu Laskar Pelangi. Darah berfungsi penting bagi tubuh manusia. Darah dibedakan menjadi dua. Darah pertama membawa oksigen. Darah kedua membawa CO2. Jantung mengalirkan kembali oksigen ke darah agar beredar ke seluruh tubuh. Oke, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu siapa? Kinara. Bacain dulu. Ya anak-anak, baik untuk yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Baik, terima kasih sudah presentasi semua hari ini ya. Gimana proyeknya seru? Alhamdulillah. Yang proyek yang tadi sudah disampaikan boleh dikumpulkan ke buku. Terima kasih. Baik. Yang belum nanti Nah, sekarang Ibu tadi sudah memberi kertas tesisnya. Sudah? Nah, sekarang Ibu mau mengetahui bagaimana pemahaman kalian terkait apa yang sudah kita pelajari ya. Sudah? Silakan, sudah disiapkan untuk kertas tesisnya? Sudah? Oke. Sekarang Ibu kita akan bermain kuis ya. Sudah siap? Oke. Sekarang silakan kamu baca soalnya. Tuan Raja sangat kaya, hidupnya enak di istana. Pantun adalah warisan budaya, mari lestarikan oleh kita. Pantun itu termasuk jenis pantun apa nih? A, B, C, atau D? Ya. 1, 2, 3. Yo, 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Kamu sudah? Sudah? Satu lagi yang belum selesai. Jadi berapa dia? Siapa yang belum? Ini. Jadi jangan menutup tangan. Oke.
apa nih? Makna. Lihatnya dari mana? Udah? Satu, dua, tiga. Tujuh. Tujuh ya berarti ya. Nomor 3. Kalau player 1 siapa nih? Next question. Bagian tersebut berhubungan sistem peredaran apa nih? Ini ibu bacakan aja. Serambi kiri ke kiri kiri ke seluruh tubuh, serambi kanan kiri kanan. Berarti peredaran darah kecil, besar, kapilyer atau vena. Yuk, 1, 2, 3. Nomor 9. Jawabannya adalah apa peredaran darah? Next question. Peredaran darah kecil, darah dipompa dari jantung menuju ke peredaran darah kecil ya. 1, 2, 3. Tiga, dua. Jawabannya apa? Paru-paru. Next question. Pada organ peredaran darah terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah yang meninggalkan jantung disebut arteri, vena, kapilyer, aorta yang meninggalkan jantung. Kemarin kan kalau vena itu apa? Ya, 1, 2, 3. Kenapa jawabannya? Arteri. Kalau vena pembuluh balik. Next. Perhatikan uraian berikut. 1. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari hasil sistem pencernaan ke seluruh tubuh manusia. 2. Mengangkut zat makanan, ion, dan hormon ke jantung. 3. Berperan aktif melawan penyakit. 4. Memelihara keseimbangan cairan tubuh. 5. Mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Dari data tersebut merupakan fungsi peredaran darah yang mana? Oh, 1. Ya. Sudah ya? 1, 2, 3.
25. Next. Jawabannya apa? B. 3. Next. Siapa bayar 25? B. Oke, kuisnya udah habis nih. Pertanyaannya sudah selesai. Jadi yang terbaik layar 25 siapa? Oke, tepuk tangan dong buat Budi. Layar 12 di siapa? 16 Inara. 18 Rahman. 7 Rahman. 24 ya Nazwa. Layar 8. Oke, ayo. Jadi peringkat 1 Nugi, peringkat 2 ya sampai Ayu. Kemudian dan seterusnya sampai peringkat 3. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, untuk hari ini ditutup dengan kuis ya anak-anak ya. Gimana seru belajar? Alhamdulillah. Oke, sekarang untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita semua sudah apa aja tadi di pembelajaran hari ini. Apa yang kita bahas? Yang pertama tentang pantun, peredaran darah. Lalu kamu mendapatkan ilmu apa lagi tentang peredaran darah? Ayo, peredaran darah besar dan kecil. Lalu apa lagi? Peredaran darah itu apa? Bisa ya tahu mengenal pantun. Terus tadi organnya, organ peredaran darah itu organ utamanya adalah jantung, ya kan? Lalu kalian juga tadi kelompok 2 ada yang mencoba untuk membuat lagu tentang peredaran darah. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat pantun juga, ya semuanya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 presentasinya semuanya hebat, ya. Tangan dong. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi, semangat dan kerjasamanya, kekompakannya dalam kerja kelompok dipertahankan bila perlu ditingkatkan ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Jika nanti memang masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh tanya ya, kapanpun kalian mau. Oke, itu saja dari Ibu Tika. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.